Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Oktavia, NIM 2108771, Prodi Kepel Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan klasifikasi otot pada manusia dan mekanisme kontraksi otot. Yang pertama yaitu struktur dan klasifikasi otot pada manusia. Sistem otot manusia. Sistem otak manusia terdiri dari lebih 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Selain pada tulang otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu. Jenis-jenis otot. Yang pertama yaitu otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandung kemih, hingga rahim. Otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Ciri-ciri otot polos adalah berbentuk gelendong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Jenis otot yang kedua yaitu otot jantung atau hair muscle. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung kontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Jenis otot yang ketiga yaitu otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Hal ini biasanya ditandai dengan impuls listrik. Yang kelima yaitu membantu proses pernafasan. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernafasan. Saat bernapas lebih berat seperti saat sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain seperti otot perut, otot leher, otot punggung, dan yang keenam adalah mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Saat tubuh mencerna makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Dan yang ketujuh, mendorong bayi saat proses persalinan. Otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot ini membesar dan meregang. Saat janin tumbuh di dalam rahim, saat proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Selanjutnya, kelompok otot. Pengelompokan otot rangka yang pertama yaitu otot kepala dan leher. Sistem otot rangka juga mencangkup otot yang ada pada wajah. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik,
marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Ekspresi manusia termasuk salah satu elemen penting dalam komunikasi nonverbal. Otot rangka yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis, orbicularis, oris, larisoculi, buccinator, dan zygomaticus. Yang kedua, otot batang tubuh. Otot batang tubuh termasuk otak yang dapat menggerakkan tulang belakang, otak yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang membentuk panggul. Otot yang tergabung dalam otot rangka di bagian batang tubuh adalah kelompok otot erector spinae yang terletak di sisi tulang punggung, bertugas untuk membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat sedang berdiri maupun duduk. Lalu, otot yang tergabung dalam sistem otot-otot rangka pada bagian batang tubuh berikutnya adalah otot pada dinding toraks atau dada yang terlibat dalam proses pernapasan. Yang ketiga, otot ekstremitas atas. Otot ekstremitas atas mencangkup otot yang melekatkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat, yang melekatkan tulang lengan atas ke tulang belikat dan menggerakkan lengan, serta otot yang meletakkan di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Otot-otot yang termasuk ke dalam ekstremitas adalah triceps brachial, biceps brachial, brachiosalis, dan brachioradialis. Selanjutnya, pengelompokan otot rangka yang keempat adalah otot ekstremitas bawah. Otot yang tergolong ke dalam otot rangka bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Lalu, otot gluteus yang berfungsi utamanya untuk menggerakkan. Materi yang kedua yaitu mekanisme umum kontraksi otot. Timbul dan berakhirnya kontraksi otot terjadi dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, potensial aksi berjalan sepanjang sebuah saraf motorik sampai ujung serat saraf. Yang kedua, setiap ujung saraf menyekresi substansi neurotransmitter itu asetilkolin dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, asetilkolin bekerja untuk area setempat pada membran serat otot guna membuka saluran asetilkolin melalui molekul protein dalam membran serat otot. Yang keempat, yaitu terbukanya saluran asetilkolin memungkinkan sejumlah besar ion natrium mengalir baik ke dalam membran serat otot pada titik terminal saraf. Peristiwa ini menimbulkan potensial aksi serat saraf. Yang kelima, potensial aksi serat berjalan sepanjang membran saraf otot dengan cara yang sama seperti potensial aksi berjalan sepanjang membran saraf. Yang keenam, potensial aksi akan menimbulkan depolarisasi membran serat otot. Berjalan dalam serat otot ketika dan aksi menyebabkan retikulum sarkolema melepas sejumlah ion kalsium yang disimpan dalam retikulum ke dalam miofibril. Yang ketujuh, ion kalsium menimbulkan kekuatan menarik antara filamen aktin dan miosin yang menyebabkan bergerak bersama-sama menghasilkan kontraksi. Dan yang terakhir adalah setelah kurang dari 1 detik kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, tempat ion-ion disimpan, sesampai potensial aksi otot yang baru lagi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.